Di ambang kiamat, pasukan elit Rusia kepung Ukraina menegangkan. Pasukan elit Rusia mengepung sejumlah warga wilayah di Ukraina, salah satunya kota pelabuhan Mariupol. Pengepungan itu telah memicu krisis kemanusiaan karena penduduk kota tersebut menghadapi kelangkaan makanan, air, dan listrik. Rusia meminta pasukan Ukraina di kota itu untuk meletakkan senjata sebagai syarat untuk mengungsikan penduduk lewat koridor kemanusiaan yang akan dibuka mulai Senin 21 Maret. Namun Ukraina menolak desakan Rusia untuk menyerahkan kota pelabuhan Mariupol yang terkepung tersebut. Tak ada pertanyaan tentang penyerahan peletakan senjata, tegas Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk, seperti dikutip portal berita Ukrainska Pravda dilansir dari Reuters Senin 21 Maret. Vereshchuk juga menyatakan sudah lebih dari 7.000 orang dievakuasi dari kota-kota Ukraina melalui koridor kemanusiaan pada Minggu 20 Maret, separuh lebih diantaranya dari Mariupol. Pemerintah berencana mengirim hampir 50 bus ke kota itu untuk evakuasi lanjutan, terang dia. Seperti diketahui, Mariupol telah mengalami pengeboman besar-besaran sejak invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari. Banyak warga di kota berpenduduk 400.000 jiwa itu terjebak ketika kawasan tempat tinggal mereka dipenuhi pertempuran. Dewan Kota Mariupol mengatakan di Telegram bahwa beberapa ribu penduduk telah dideportasi oleh Rusia sepanjang pekan lalu. Kantor berita Rusia mengatakan bus-bus mengangkut ratusan pengungsi dari Mariupol ke Rusia dalam beberapa hari terakhir. Konsul Jenderal Yunani di Mariupol, diplomat Uni Eropa terakhir yang meninggalkan kota itu, menyebutkan Mariupol hancur lebur akibat perang. Apa yang saya lihat, saya harap tak seorang pun akan melihatnya, ungkap dia. Sebelumnya Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan selama konflik berlangsung untuk menyediakan koridor kemanusiaan guna mengevakuasi warga sipil, namun kedua pihak saling menuduh telah melanggar kesepakatan. Krisis di Mariupol dan kota-kota lain di Ukraina kemungkinan juga akan menjadi fokus pembicaraan para pemimpin UE pekan ini ketika mereka mempertimbangkan sanksi yang lebih keras kepada Rusia, termasuk embargo minyak. Rusia semakin geram, Amerika Serikat dan NATO beri kiriman senjata dan tentara bayaran ke Ukraina. Amerika Serikat dan NATO harus berhenti memasok senjata dan mengirim tentara bayaran ke Ukraina, kata seorang pejabat senior Rusia pada Sabtu. Senjata dan amunisi dipasok oleh negara-negara NATO. Tentara bayaran yang mengisi jajaran batalion nasionalis direkrut di negara-negara aliansi Atlantik Utara dengan persetujuan pimpinan mereka, Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, diposting di Telegram. Jadi ketika Biden dan rekan-rekan NATO-nya menyerukan perdamaian, mereka harus terlebih dahulu memulai dari diri mereka sendiri. Adalah kesalahan mereka bahwa penyelesaian situasi di Ukraina, demilitarisasi dan denazifikasinya tertunda. Jika negara-negara barat menginginkan perdamaian, mereka harus menyalurkan dana bukan untuk pasokan militer, tetapi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina, katanya. Komentarnya datang ketika seorang pejabat Ukraina menegaskan bahwa negara itu akan menerima lebih banyak senjata dari AS. Ukraina akan menerima pengiriman baru senjata AS dalam beberapa hari, termasuk rudal Javelin dan Stinger, kata Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Oleksiy Danilov dalam wawancara yang disiarkan televisi pada hari Sabtu. Senjata akan berada di wilayah negara kita dalam waktu terdekat. Kita berbicara tentang hari. Negara-negara NATO telah mengirimkan muatan pesawat pengiriman senjata untuk mendukung militer Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan Reuters, AS secara informal telah menyampaikan kepada Turki kemungkinan yang tidak mungkin untuk mengirim sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina untuk membantunya berperang, mengutip 3 sumber yang mengetahui masalah tersebut. Pihak berwenang Turki belum mengomentari saran atau proposal AS terkait dengan transfer sistem S-400 ke Ukraina yang telah menjadi titik pertikaian lama antara kedua sekutu NATO tersebut. Pejabat Kementerian Luar Negeri Turki tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Australia memperluas sanksinya terhadap Rusia pada hari Minggu dengan melarang semua ekspor alumina dan bauksit dan menjanjikan lebih banyak bantuan senjata untuk Ukraina. Larangan ekspor bertujuan untuk mempengaruhi produksi aluminium di Rusia yang bergantung pada Australia untuk 20% dari aluminanya. Pada hari Sabtu, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel merujuk pada sifat yang tidak dapat diterima dari kegiatan militer biologis Amerika Serikat di Ukraina. Kata Kremlin dalam sebuah pernyataan, kegiatan seperti itu menimbulkan bahaya besar bagi Rusia dan Eropa secara keseluruhan, katanya seperti dikutip. Kedua pemimpin membahas operasi militer Rusia di Ukraina, dan Putin berbicara tentang serangan rudal oleh pasukan keamanan Ukraina di kota-kota Donbas, kata pernyataan itu. Bettel mengatakan tidak ada yang mendapat keuntungan dari bentrokan ini, bukan Rusia, bukan Eropa, dan tentu saja bukan Ukraina. Menurut sebuah pernyataan di situs resmi pemerintah Luxembourg,
Bettel memberitahu Putin tentang kontak dengan para pemimpin Ukraina dan negara-negara lain. Dan Putin menguraikan penilaiannya tentang pembicaraan damai Rusia-Ukraina, kata pernyataan itu. Senjata akan berada di wilayah negara kita dalam waktu terdekat. Kita berbicara tentang hari. Negara-negara NATO telah mengirimkan muatan pesawat pengiriman senjata untuk mendukung militer Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan Reuters, AS secara informal telah menyampaikan kepada Turki kemungkinan yang tidak mungkin untuk mengirim sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina untuk membantunya berperang, mengutip 3 sumber yang mengetahui masalah tersebut. Pihak berwenang Turki belum mengomentari saran atau proposal AS terkait dengan transfer sistem S-400 ke Ukraina yang telah menjadi titik pertikaian lama antara kedua sekutu NATO tersebut. Pejabat Kementerian Luar Negeri Turki tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Australia memperluas sanksinya terhadap Rusia pada hari Minggu dengan melarang semua ekspor alumina dan bauksit dan menjanjikan lebih banyak bantuan senjata untuk Ukraina. Larangan ekspor bertujuan untuk mempengaruhi produksi aluminium di Rusia yang bergantung pada Australia untuk 20% dari aluminanya. Pada hari Sabtu, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel merujuk pada sifat yang tidak dapat diterima dari kegiatan militer biologis Amerika Serikat di Ukraina. Kata Kremlin dalam sebuah pernyataan, kegiatan seperti itu menimbulkan bahaya besar bagi Rusia dan Eropa secara keseluruhan, katanya seperti dikutip. Kedua pemimpin membahas operasi militer Rusia di Ukraina dan Putin berbicara tentang serangan rudal oleh pasukan keamanan Ukraina di kota-kota Donbas, kata pernyataan itu. Bettel mengatakan tidak ada yang mendapat keuntungan dari bentrokan ini, bukan Rusia, bukan Eropa, dan tentu saja bukan Ukraina. Menurut sebuah pernyataan di situs resmi pemerintah Luxembourg, Bettel memberitahu Putin tentang kontak dengan para pemimpin Ukraina dan negara-negara lain. Dan Putin menguraikan penilaiannya tentang pembicaraan damai Rusia-Ukraina, kata pernyataan itu.